Pendidikan Kimia semester 5 akan menjelaskan tentang bagaimana proses reaksi sulfonasi dan nitrasi pada senyawa alkana. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang reaksi sulfonasi pada senyawa alkana. Di sini menggunakan sulfonasi merupakan proses pergantian atau substitusi H primer, H sekunder, dan H tersier pada senyawa alkana dengan gugus HSO4. Di sini menggunakan dua molekul asam sulfat. Jika di lab kita menggunakan di sini 5 ml dan di sini juga 5 ml asam sulfat. Pada asam sulfat yang pertama terdapat perbedaan keelektronegatifan antara S dengan O, di mana O lebih elektronegatif daripada S sehingga energi ikatannya putus ke O. O menjadi O- dan S menjadi S+. Begitu pula pada asam sulfat yang kedua, terdapat perbedaan keelektronegatifan antara H dengan O, di mana O lebih elektronegatif daripada H sehingga energi ikatannya putus ke O, O menjadi O- dan H menjadi H+. O-, O- berikatan dengan H+ menjadi H2O. Asam sulfat yang pertama menghasilkan HSO3+. Asam sulfat yang pertama menghasilkan HSO3+, di mana ada perbedaan keelektronegatifan antara H dengan O. O lebih elektronegatif daripada H, sehingga energi ikatannya putus ke O. O menjadi O- dan H menjadi H+. H+ berinteraksi dengan dua molekul bebas dari air. H+ berinteraksi dengan dua molekul bebas dari air sehingga menghasilkan H3O+. Ini SO3+ tambah HSO4-. Pada langkah kedua, dua sikloheksil pada senyawa alkana. Pada senyawa alkana terdapat perbedaan keelektronegatifan karena ada gaya kolom dari CH3, C1 ke C2 sehingga gaya tolak dari C2 lebih besar dan terjadi penumpukan jumlah elektron. C2 juga mengikat 2C, dan H, di mana C dengan H, C lebih elektronegatif daripada H, sehingga energi ikatannya putus ke C. C menjadi C- dan H menjadi H+. Sehingga SO3+ akan mensubstitusi senyawa H pada senyawa alkana. Pada senyawa SO3+, S+ akan berinteraksi berikatan dengan C- menghasilkan HSO3. Dan O- akan berikatan dengan H+ pada H3O menghasilkan H2O. HSO3 diturunkan sehingga senyawa alkana yang dihasilkan adalah asam 2 sikloheksil 3,4 trimetil 4
etil heksana sulfonat 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nitrasi alkana. Nitrasi alkana di sini menggunakan 2,2,3 trimetilbutana. Di sini menggunakan HNO3. Asam sulfat yang digunakan, asam nitrat yang digunakan 2 mol. Pada asam nitrat terdapat perbedaan keelektronegatifan pada asam nitrat yang pertama antara O dengan H. O lebih elektronegatif daripada H sehingga energi ikatannya putus ke O menjadi O- dan H menjadi H+. Begitu pula pada asam nitrat yang kedua, itu terdapat perbedaan keelektronegatif antara N dengan O, di mana O lebih elektronegatif daripada N sehingga energi ikatannya putus ke O menjadi O-, O ikatannya putus ke O menjadi O- dan N menjadi N+. O-, H+ akan berinteraksi berikatan dengan O- menghasilkan gugus nitro. Selanjutnya pada HNO3, pada HNO3 terdapat perbedaan keelektronegatifan antara O dengan N, di mana O lebih elektronegatif daripada N sehingga energi ikatannya putus ke O menjadi O- dan N menjadi N+. Pada asam sulfat terdapat perbedaan keelektronegatifan antara H dengan O, di mana O lebih elektronegatif daripada H sehingga energi ikatannya putus ke O menjadi O- dan H menjadi H+. O- pada asam nitrat akan berinteraksi dengan H+ pada senyawa asam sulfat, menghasilkan pada senyawa asam nitrat yang pertama menghasilkan NO2+. Asam nitrat yang pertama menghasilkan NO2+. Sedangkan untuk asam sulfat menghasilkan HSO4, dan O- yang berikatan dengan H+ akan menghasilkan 2H2O. Selanjutnya pada senyawa alkana terdapat perbedaan keelektronegatifan di mana ada gaya kolom dari C1 ke C2, dari CH3 metil ke C2, ada gaya kolom dari CH3 metil bagian atas ke C2, sehingga pada C nomor 3 terjadi penumpukan elektron sehingga gaya tolak C2 ke C3 terjadi pada C2 dan C3, pada C2 dengan C3 terjadi penumpukan elektron. C nomor 3 terjadi penumpukan karena ada gaya kolom dari C nomor 4 ke C nomor 3, ada gaya kolom dari C1 ke C2 ke C3 sehingga terjadi penumpukan elektron terbanyak di C nomor 3 dengan C nomor 2, tetapi yang paling banyak yaitu di C nomor 2. Di C nomor 3 terjadi penumpukan elektronnya di C nomor 3. 1, 2, 3, 4. Penumpukan elektronnya di C nomor 3. Sehingga gaya tolak C nomor 3 lebih kuat dari C nomor 2. Gaya tolak C nomor 3 lebih kuat dari C nomor 2 sehingga C nomor 2 menjadi parsial positif. C nomor 3 berikatan dengan 3C dengan 1H. C nomor 3 terdapat perbedaan keelektronegatifan antara C dengan H, di mana C lebih elektronegatif daripada H sehingga energi ikatannya putus ke C menjadi C- dan H menjadi H+. C- akan berinteraksi dengan
N2+, NO2+, berinteraksi dengan NO2+, menghasilkan senyawa CH3, NC berikatan dengan NO2. Ini ditata asam sulfat ditambah dengan NO2+ berinteraksi dengan NO2+ berinteraksi dengan C-. Di sini ada gaya kolom dari C1 ke C2, ada gaya kolom dari C, sehingga terdapat penumpukan elektron antara C dengan C, bisa putus ke C, sehingga C yang di sini menjadi C- dan C yang di sini menjadi C+, berikatan dengan NO2+. Sedangkan pada asam sulfat O- akan berikatan dengan H+ yang di sini. Pada H2O terdapat juga perbedaan keelektronegatifan di mana O lebih elektronegatif daripada H. O-nya ikatannya putus ke O menjadi O- dan H menjadi H+. H+ berikatan dengan O-, sehingga hasil akhir alkananya yaitu 2,2 nitropropana isobutana 2. Isobutanol 2,2 dinitropropana atau juga isobutana 2. Sekian penjelasan dari saya mengenai reaksi nitrasi dan sulfonasi pada senyawa alkana. Sekian dan terima kasih.